Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa SN TV dan para al-ikhwat wal akhwat fillah, alhamdulillah kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban dan besok masuk Ramadan, dan kita masih melanjutkan dalam kajian ini pembahasan fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan virus corona. Kita telah sampai kepada masalah yang ke-15. Berkata Dr. Khalid dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi virus corona, Al-Mas'alatu Al-Khamisata Ashrah, permasalahan yang ke-15, hudurul musabi ilal jama'ati aw tajammu'at, hukum orang-orang yang terpapar virus ini menghadiri salat-salat berjamaah atau menghadiri perkumpulan orang banyak. Yahrumu 'alal musabi an yahdura ila tajammu'atin nas, haram hukumnya bagi orang-orang yang telah terpapar virus ini mendatangi tempat berkumpulnya orang banyak seperti pasar, mal, dan tempat-tempat lainnya. Lima fi dzalika min ad-dharari 'ala an-nas, karena hal ini membahayakan manusia. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, dan adapun orang-orang yang menyakiti kaum mukminin maupun kaum mukminat bighairi maktasabu, tanpa dengan sebab kejahatan mereka yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguh mereka benar-benar telah membawa dosa yang nyata. Wa qala wa la taqtulu anfusakum, Allah juga berfirman, janganlah kalian membunuh diri kalian, innallaha kana bikum rahimah, sesungguhnya Allah begitu sayangnya kepada kalian. Wa min al-qawaid al-mutaqarrirati, dan di antara kaidah yang telah ditetapkan para ulama, la dharara wa la dirara, tidak boleh dibahayakan, tak boleh membahayakan. Orang yang terpapar jangan membahayakan orang lain, tak boleh membahayakan orang lain, ya, dan orang-orang lain tak boleh dibahayakan oleh orang-orang yang terpapar. Semuanya jangan saling membahayakan. Fala yajuzu liman usiba bihadzal maradi an yukhalit al-asihha, tak boleh bagi orang yang terkena penyakit ini bercampur baur dengan orang-orang yang sehat. Wa fi hadits Abi Hurairah, dan dalam hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, firra min al-majdhumi firaraka min al-asad, hendaklah engkau berlari menjauh daripada orang yang kena penyakit kusta sebagaimana berlari daripada singa. Wa ghairi dzalika min al-adillati al-katsirah, dan banyak lagi dalil lainnya. Al-mas'alatu as-sadisata asyrah, permasalahan yang ke-16, ma yata'allaqu bi lubsil kammamat, yang berkaitan dengan hukum memakai masker. Al-musalli yukrahu lahu an yughatti fahu fi shalah, hukum asalnya ketika orang sedang salat dibenci, tak disukai alias makruh menutup wajahnya. Linnahyi an dzalika, karena ada larangan Nabi SAW untuk menutup wajah ketika salat. Fa'alal musalli an la yalbasa hadhil kammamat, maka janganlah dia ketika salat menggunakan masker. Wa adamu akhdhi zinati 'alal kamal, sebagaimana dia dilarang untuk sholat dengan pakaian yang sembarangan, tak sempurna. Sholat tanpa pakai baju contohnya, ya. Lakin indal hajati fa inna hadza jaizun, walaupun hukum asalnya dilarang orang menggunakan kamamat atau yang kita menyebutnya masker, tetapi ketika ada hajat dibolehkan. Wala ba'sa bih, tak mengapa, ya. Lakin inda dharari khasyatal adwa yajib lubsu mithla hadhil kamamat, namun dalam kondisi dikhawatirkan mendatangkan bahaya, dikhawatirkan menyebarkan virus ini, maka berubah hukumnya menjadi wajib untuk menggunakan masker ketika sholat sekalipun. Jadi ini berkaitan dengan pemakaian masker ketika sholat. Hukum asalnya terlarang. Kalau ada hajat dibutuhkan, misalnya sedang flu, boleh dia pakai masker untuk tidak menyebarkan ke orang lain. Apabila dalam kondisi yang memang
semacam ini, virus mewabah, menyebar, dia dikhawatirkan bisa menyebarkan virus mematikan ini, wajib baginya memakai masker ketika sholat. Al-mas'alatu sabiyata asyrah, masalah yang ke-17, taba'udus sufuf fi shalah, hukum membuat saf yang renggang. As-sunnatu an takuna as-sufufu mutaqaribatan. Hukum asalnya saf itu hendaklah dibuat dengan rapat, bihaitsu la yakunu baina as-saffi walladhi qablahu illa miqdarus sujud, di mana antara saf pertama dan saf kedua tidak boleh jauh-jauh, cukuplah sekedar sejarak ya sujud. Lakin idza tija ila dzalika, tetapi jika ada hajat, wa khusyatil adwa, dikhawatirkan penyebaran penyakit, wa nahwi dzalik dan semacamnya, fala ba'sa min taba'udis sufuf, tak mengapa saf yang satu dengan saf yang kedua dijauhkan, hatta law shalla syakhsu khalfa as-saffi 'inda al-hajah, bahkan walaupun seseorang salat sendirian di belakang satu saf, tak mengapa. Fa inna Ibnu Taimiyah rahimahullah yara anna al-musafata wajibah, sebagaimana Syekhul Islam menganggap saf-saf itu wajib hukumnya, merapatkan saf. Lakin idza ihtija ila dzalika, ya, kama law iktamala as-saf, tetapi jika dibutuhkan orang harus salat sementara tak akan mungkin masuk ke saf yang telah penuh, fa inna salata sahihatun, tetap dia salat sendiri di belakang saf, salatnya benar. Wa tasqutul al-musafah, gugurlah ketika itu kewajiban untuk membuat saf karena tak ada yang lain. Wa mithlu dzalika yadhhar wallahu a'lam annahu idza khushiya al-adwa wa nahwu dzalik, oleh karena itulah wallahu a'lam yang tampak, jika dikhawatirkan penyebaran virus ini dan semacamnya, wa shalla khalfa shaf, dia salat sendiri di belakang saf, fa inna salatahu sahihah, salatnya benar. Wa illa fal musafatu wajibah, walaupun hukum asalnya wajib salat dalam keadaan membuat barisan. Di qaulin Nabi SAW fi hadithi Ali bin Syaiban, la salata liman faridin khalfa shaf, karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis Ali bin Syaiban, tidaklah ada salat seorang sendirian di belakang saf, rawahu Ahmad wa ghairuh. Hadis riwayat Muhammad dan lain-lainnya. Al-mas'alatu tsaminata asyrah, poin yang ke-18, ta'tilu salatul Jumat, hukum meniadakan salat Jumat. Salatul Jum'ati wajibatun bittifaqil ulama, hukum salat Jumat wajib menurut kesepakatan para ulama. Dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika kalian disuruh untuk menghadiri salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian, bergegaslah menuju salat dzikrullah Jumat, salat al-Jumat, ayat yang ke-9. Dalam hadis Hafsah bahwasanya Nabi SAW berkata, rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, wajib hukumnya pergi Jumat bagi orang yang telah baligh, bermimpi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, hendaklah orang-orang berhenti bertaubat untuk tidak lagi meninggalkan Jumat. Kalaulah mereka tidak berhenti dari perbuatan buruk ini, maka Allah kelak akan menutup hati-hati mereka. Fasalatul Jum'ati wajibatun, hukum salat Jumat itu wajib. Lakin idza kana huduruha wa ijtima'u hadzal jam'il ghafiri minan nasi yuaddi ila ad-darar, tetapi jika Jumat ditegakkan berkumpulnya orang banyak, mendatangkan penyebaran virus ini, wa intisharil marad, fa innal muslima yu'dharu bi tarkil Jumat, dalam kondisi ini seseorang itu diberikan uzur tidak Jumat. Wa yushra'u ta'tiluha, bahkan disyariatkan untuk tidak menegakkan salat Jumat. Wa an yusalliyan nasa fi buyutihim dhuhran, digantikan dengan salat di rumah masing-masing dengan salat zuhur, sebagaimana yang terjadi pada ya tempat-tempat kita Jumat ditiadakan. Al-masalatu tasiyata asyarah, adapun poin atau permasalahan yang ke-19, al-jum'atu fil buyut,
Apa hukum melaksanakan salat Jumat di rumah? Karena sebagian orang tatkala dilarang salat di masjid, mereka buat Jumat di rumah. Apa hukumnya? Berkata Syekh Khalid, la tasihul jum'atu fil buyuti bittifaq al-a'immah. Tidak sah salat Jumat ditegakkan di rumah menurut kesepakatan para ulama. فالحنفية يشترطون لصحة صلاة الجمعة حضور الإمام الأعظم أو نائبه. Ya, dalam catatan yang disyaratkan oleh para ulama-ulama dari mazhab Hanafiyah, untuk menegakkan Jumat harus datang imam yang besar, maksudnya penguasa di tempat tersebut atau wakilnya. Wa indal malikiyyati yushtaratu li iqamati salatil jum'ati an takuna fi masjid jami'. Dan dalam mazhab Maliki, Jumat itu harus didirikan di masjid besar. Wa Syafi'iyyah wal Hanabilah yashtarituna al-adad al-hudur 40 min ahli wujubiha. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka mewajibkan hadir 40 orang untuk menegakkan Jumat. Maka tak sah dikerjakan di rumah. Wa aidan al-jum'u wal a'yadu manutatun bil imam al-azam, yang namanya salat Jumat, ya, kemudian salat besar lainnya yang berkaitan dengan Idul Fitri, Idul Adha, berkaitan dengan adanya imam atau adanya pemimpin, adanya penguasa yang memerintahkan, atau dia yang mengerjakan atau wakilnya. Wal imamu mana'a minha fil masajid. Sementara penguasa telah melarang untuk menegakkan salat ini di masjid Jumat ataupun hari raya. Wa fi iqamatiha fil buyuti iftiyatun 'ala al-imam al-'azam. Ketika dilarang mengerjakan di masjid, maka tak boleh dikerjakan di rumah. Dan telah keluar fatwa dari para ulama bahwasanya tak boleh melaksanakan salat Id berjamaah di lapangan, mengumpulkan orang banyak. Dan telah keluar fatwa daripada ulama pula bahwasanya salat Id saja dibolehkan untuk dikerjakan di rumah berjamaah. Ya. Wa aidan iqamatuha fil baiti mukhalifun li maqasid asy-syari'ah fi iqamatil jum'ah. Kemudian mendirikan salat Jumat di rumah menyelisihi tujuan syariat. Tujuan syariat mengerjakan Jumat adalah mengumpulkan kaum muslimin. Ya. Bukan tempatnya di rumah untuk mengumpulkan orang banyak. Wa aidan al-jum'atu laha hayatun muayyanah wa hayatul ibadati tawqifiyah. Apalagi Jumat memiliki ya berbagai macam persyaratan-persyaratan yang khusus, ada khutbah dan semacamnya. Sebagian mewajibkan ada bilangan tertentu. Dan perkara ibadah, perkara tidak bisa dikarang-karang. Wa aidan al-jum'atu min asy-sya'air adh-dhahirah. Demikian juga Jumat adalah merupakan syiar-syiar daripada agama Islam yang dikerjakan secara terang-terangan, tampak. Walam yuhfadhu fi ahli Nabi SAW wa khulafaihi ar-rasyidin illa Jum'atun wahidah fi Madinatin Nabawiyah. Ya, apalagi tidaklah diketahui dari sejarah Nabi, para khulafaur rasyidin, ada pengerjaan salat Jumat kecuali satu tempat saja, di Masjid Nabi SAW, bukan di masing-masing rumah. فكيف يقال بتعدد الجمع هذا التعدد الفحش بعد البيوت? Bagaimana mungkin ada yang membolehkan menggantikan yakni peran Jumat di satu tempat akhirnya dikerjakan di setiap rumah? Alangkah banyaknya salat Jumat di tiap rumah. Al-mas'alatu al-20, adapun poin yang ke-20, ahkamu yaumil jum'ah, hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat. ما يتعلق بأحكام يوم الجمعة حال تعطيل صلاة الجمعة في المساجد أحكام باقية. Adapun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hari Jumat di luar daripada pelaksanaan salat Jumat tetap berlaku. Fayushra'u fi fajri yaum al-jum'ati qira'atu suratai sajdah wal insan. Tetap pada hari Jumat diberlakukan anjuran melaksanakan salat di rumah masing-masing ketika subuh dengan membaca surat sajadah di rakaat pertama dan surat Al-Insan rakaat kedua sebagaimana Nabi buat di hari Jumat. Wa du'a fi sa'atil ijabah akhir sa'atin ba'da al-'asri
sebagaimana tetap disyariatkan untuk tetap berdoa di hari Jumat, terkhusus setelah asar. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumih, tetap berlaku kekhususan memperbanyak salawat untuk Nabi pada hari Jumat meski tak dilakukan salat Jumat. Wa qiraat suratul kahfi, sebagaimana dianjurkan tetap membaca surah Al-Kahfi, hasba khilafil ulama fi masyru'iyyatiha daiman atau fi ba'd al-ahyan, sebagaimana para ulama sebagian mengatakan dibaca setiap Jumat, sebagian mengatakan dibaca sesekali, tak berketerusan. Idil aslu syar'iyyatu hadhil ahkam, karena seluruh hal ini disyariatkan karena hari Jumat. Wa adamu tab'iyatiha lis-salah, walaupun tak ada kaitannya dengan salat, tetap dibaca di rumah surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia SAW. Ya. Adapun bagaimana tentang mandi Jumat? Ya. Beliau berkata, al-mas'alatul hadiyah wal 20, adapun permasalahan ke-21, baqiyatu ahkam salat Jumat, hal-hal yang sisa lainnya daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan Jumat. Al-ahkamul muta'alliqah bi salatul Jumat, adapun hukum-hukum yang memang berkaitan dengan salat Jumat sendiri, minal ightisal, contohnya syariat untuk mandi Jumat, walubsi ahsani thiyab, syariat memakai pakaian yang terbaik, wa tatayyub, syariat memakai parfum, wal adzan al-awwal, syariat mengumandangkan azan pertama li salatul Jumat, untuk azan salat Jumat, fa innaha la tusyra' tab'an lis-shalah, maka dia tidak disyariatkan karena salat telah digugurkan. Maka hari Jumat yang berkaitan dengan salat seperti mandi untuk salat Jumat, karena Jumat gugur, maka gugur pula lah syariat untuk mandi, berparfum, memakai pakaian terbaik. Ketika Jumat gugur pula lah syariat-syariat ini. Ya. Liannaha tabi'atun lis-shalah, karena syariat ini berkaitan dengan salat, sementara salat telah gugur. Wa tabi'u tabi', dan kaidahnya at-tabi'u tabi', yang mengikuti satu hukum sama dengan hukum yang diikuti. Jika yang diikuti gugur, maka hukum yang mengikutinya akan gugur pula. Ketika Jumat digugurkan, maka mandi untuk Jumat pun gugur. Ketika Jumat digugurkan, maka memakai pakaian yang indah, memakai parfum juga digugurkan. Wa ba'd hadhihi al-ahkam kal-ightisal yanbani ala hal hiya lis-salati aw lil-yawm, meskipun para ulama ada perselisihan apakah mandi itu karena keagungan hari Jumat atau karena mandi hari Jumat. Wa jumhur ahli ilmi, kebanyakan para ulama mengatakan syariat mandi Jumat itu bukan karena harinya, annal ightisala lis-salah, tapi sesungguhnya syariat mandi Jumat untuk menghadiri Jumat, bukan karena hari Jumat. Wa ala hadza la yushra' inda adami salatil Jumat, karena itulah tidak disyariatkan mandi di hari Jumat kalau dia tidak melakukan salat Jumat. Wa inna dhahiriyya annahu lil yawm ala hadza yushra' walau ba'da al-'asr. Adapun ulama-ulama ahlu zahir dari mazhab fiqih, mereka mengatakan mandi Jumat itu disyariatkan untuk hari Jumat, bukan untuk salat. Karena itulah mereka mengatakan walaupun setelah asar tetap disyariatkan mandi Jumat. Was-sawabu ma alaihi jamaahiru ahli ilmi, pendapat yang lebih dekat pada kebenaran adalah apa yang dikatakan mayoritas ulama tentang mandi Jumat, bukan karena hari Jumat tapi karena salat Jumat. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, karena terdapat dalam hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata Aisyah, kana an-nasu yantabuna yaumal jum'ati min manazilihim wal awalih, mereka berdatangan dari rumah-rumah mereka, dari tempat-tempat yang jauh, fayatuna fil ghubar yusibuhum al-ghubar wal araq, mereka datang dari tempat yang jauh, ya dari awali, tempat kota Madinah yang lebih tinggi tempatnya, mereka terkena debu, mereka berkeringat, fayakhruju minhumul araq, berkeluaran keringat mereka, fa'ata Rasulullah SAW insanun minhum, ada salah seorang mereka datang kepada Nabi SAW, wa huwa indi, dan ketika itu Nabi sedang berada di sisiku, kata ibunda kita. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi berkata, law annakum tatahhartum liyaumikum hadha, mengapa kalian tidak mandi untuk hari ini? Rawahul Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Fadalla ala anna al-ightisal lis-salah, ini menunjukkan Nabi menyuruh mereka mandi untuk Jumat, untuk salat Jumatnya. Ya.
Permasalahan berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah wal 20, permasalahan yang ke-23, ta'tilu salatul Id, hukum meniadakan salat Id. Salatul Id fardu kifayah kama huwa madhhabu Ahmad. Salat Id menurut madhab Ahmad adalah suatu yang sifatnya fardu kifayah. Wa qila fardu ain kama huwa madhhabul Hanafiyah, dan sebagian ulama-ulama sebagaimana ulama Hanafiyah mengatakan salat Id fardu ain, setiap orang wajib mengerjakannya. Fardu kifayah, setiap satu negeri harus ada yang mengerjakannya. Jika sebagian mengerjakan, gugur bagi yang lain. Fardu ain, semua wajib mengerjakannya. Dalam mazhab Hanafiyah salat Id fardu ain, dalam mazhab Hanabilah salat Id fardu kifayah. Liqauli ta'ala, adapun masalah fardu ini karena Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan menyembelihlah. Ya. Anna al-murada bis-salati salatul Id ala ba'd at-tafasir. Dalam sebagian tafsir ulama, makna fasalli li rabbik, salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, ini adalah perintah salat Id. Yaitu Idul Qurban, setelah salat menyembelih. Oleh hadis Ummi Atiyah, dan dalam hadis Ummi Atiyah terdapat riwayat qalat, berkata Ummu Atiyah, amarana nabiyyuna sallallahu bi an nukhrijal awatiqa, kami diperintahkan Nabi untuk mengeluarkan semua kaum wanita, wa zawatil khudur, meski anak-anak gadis pingitan, hendaklah mereka hadir dalam salat, mengeluarkan mereka seluruhnya. Rawal Bukhari Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Ma qila fi salatil jama'ati wal jum'ati yuqalu huna, apa yang telah kita jelaskan tentang salat Jumat dan salat jamaah, begitu pula kita katakan dalam salat Id ini. Fala tusallal Idu fil musallayat wal jawami, maka tidak dikerjakan salat Id di tempat-tempat luas, lapangan-lapangan ataupun di masjid-masjid besar. Idza khusyiyad dararu bijtima'in nas, ketika dikhawatirkan berkumpulnya orang banyak ini bisa membahayakan. Wala tasihhu salatul Id fil buyut, ya, dan dalam pandangan beliau Syekh Khalid ini tidak sah dilaksanakan salat Id di rumah. Lima taqaddama fi salatul Jum'ah, sebagaimana yang terdapat dalam salat Jum'ah. Walihada dhahaba Syekhul Islam kama taqaddam ila anna salatul Id idza fatat fa innaha la tuqda. Karena itulah dalam hal ini Syekhul Islam mengatakan jika salat Id tak dilakukan maka dia gugur. Liannaha syuri'at ala hadzal wajhi min al-ijtima', karena memang di antara tujuannya Id adalah dilakukan untuk berkumpulnya orang banyak. Ketika memang dilarang berkumpul maka dia gugur. Ya. Namun telah keluar fatwa daripada Hayat Kibar Ulama bahwasanya tetap laksanakan Id di rumah masing-masing. Wa amma al-ahkamul muta'alliqa bi yaumil Id min al-ightisal wa lubsi ahsani thiyab wa tatayyubi wa tahni'ah wa takbir wa ghairi dhalik fa innaha baqiyatun masyru'ah. Adapun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hari raya seperti memakai pakaian yang baik, berparfum, bertakbir dan lain-lainnya tetap disyariatkan untuk bergembira menyambut hari raya ini. Tetap dianjurkan memakai pakaian yang terbaik, berparfum, bertakbir, meski tidak laksanakan salat Id di lapangan, tempat-tempat berkumpul orang. Li'anna al-asla baqa'u masyru'iyatiha, karena asalnya adalah disyariatkan. Wa li'adami tab'iyati hadhil ahkam lis-shalah, dan perkara-perkara tersebutkan ini memakai pakaian terbaik tidak berkaitan dengan salat, tapi berkaitan dengan bergembira menyambut hari raya ini, menyiapkan makanan-makanan di rumah, ya, bertakbir, ini tidak berkaitan dengan salat, tapi berkaitan dengan perintah untuk bergembira menyambut kedatangan hari raya ini. Kemudian al-mas'alatu tsalitsatul 20, poin yang ke-23 dan ini poin terakhir pada hari ini, at-tahni'atu fil aidain. Hukum mengucapkan kata-kata ucapan selamat di hari raya. At-tahni'atu fil aidain mustahabbah. Saling bertukar kata-kata tahni'ah adalah perkara yang tetap dianjurkan. Ucapan-ucapan selamat hari raya dan seterusnya tetap dianjurkan. Liwurudi dzalika an sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, karena hal ini terdapat
pada sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lakin idza kana sayatarattabu 'ala al-ijtima'i lit-tahni'ati aw al-musafahati dararun bihusul al-adwa wa husul al-marad, ya. Tetapi jika hal ini dilakukan dalam bentuk berkumpulnya orang banyak, saling memberikan ucapan selamat atau bersalam-salaman, ini adalah hal yang membahayakan. Ya, husulul adwa, dapat menyebabkan penyebaran virus ini. Maka tak boleh liqaidatin la darara wa la dirara, sebagaimana kaidah yang telah kita sebutkan, tidak boleh seseorang membahayakan orang lain sebagaimana dia tidak boleh membahayakan orang. Fa innahu yusaru ila tahni'ah bil musyafahah, maka cukup mengucapkan kata-kata selamat dengan ucapan-ucapan, dengan menjaga jarak, selamat hari raya dan semacamnya. Atau an tariqi wasail ittisal al-mukhtalifah, atau mengucapkan ucapan selamat ini dengan berbagai macam ragam sarana-sarana, ya, media sosial dan semacamnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di pagi hari ini yang berkaitan dengan virus corona, dikaitkan dengan hukum-hukum fiqih. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.